Hari Minggu siang, tadi pagi melatih anak-anak CTM Dojo di rumah ya, di sanggar kita. Sekarang saya lanjut sore ini setengah 3 ke Trans Studio, Transmart Mall ya. Trans Studio di atas juri lomba adu bakat. Oke, ke atas pemirsa, tempatnya di atas Trans Studio. Oh iya, di sambil kita sosialisasi tentang tangga berjalan atau eskalator ya. Hati-hati anak Anda, terutama bawa anak ke depan tuh. Nah, digendong itu lebih bagus. Anak kecil harus digendong. Jangan sampai jalan sendiri karena takutnya sering kecepit di pinggir-pinggir sini. Nah, cuma kalau ini tangga eskalatornya kan bukan berupa tangga ya, jadi kayak lurus saja, ini lebih aman. Yang berupa tangga itu berbahaya biasanya, makanya anak harus digendong. Dan jangan anguk-anguk ke bawah gini, jangan noleh-noleh atau tengok kiri kanan terus lihat ke bawah gini, anak itu bahaya. Oke, itu tips dan saran dari kita ya, karena sering kita lihat kejadian di medsos, anak kecil kejepit di tangga dan kasihan pastinya ya, bahaya sekali, bisa merusak masa depannya kalau patah kakinya. Dulu apa wih? Nah, oke, kita naik ke lantai paling atas di Transmart Mall Malang, sampingnya Malang Town Square, sampingnya Matos. Nah, di sini udah lama kita nggak kesini. Dulu waktu anak-anak masih kecil, anak kita ya, Tian sama Mixel sering ikut lomba, bukan lomba ya, tampil malahan. Anak-anak jarang ikut lomba, tampil di sini dan juga sering jadi bintang tamu fashion. Hah? Siapa? Oh iya. Ini Trans Studio Mini ada di Malang ya. Dari dulu udah lama nih. Sekarang kayaknya lebih rame. Kalau dulu gak serame ini sih. Wahana permainannya ganti-ganti biasanya. Ini manajernya sini saya kenal baik, Mas Ferry namanya. Mudah-mudahan dia ada nanti. Oke, video. Bos, apa? Duduk, nomor pesertanya ditaruh di dada supaya juri bisa terlihat. Kan? Nah, sekarang tidak membahas lagi ya. Sudah siap untuk lomba adu bakat? Lomba adu bakat di Trans Studio Minimal. Yeay, hari ini kita bakal menyaksikan penampilan luar biasa dari teman-teman kita yang penuh bakat. Acara ini diselenggarakan oleh Lekicap dan didukung oleh Trans Studio Mini Malang. Terima kasih banyak atas dukungannya. Jadi, pastikan teman-teman tetap semangat dan dukung para peserta yang akan tampil ya. Karena di sini semua peserta adalah bintang. Sepertinya peserta gugur bersama langit, air matamu tempat lancar mengalir. Halo pemirsa, selamat datang di Lucky Charm TV bersama saya Aizat. Kabar gembira datang dari Malang. Awal tahun 2025 dirayakan dengan meriah di Trans Studio Mini Malang. Apa acara seni tetapi keriaan di awal tahun. Penasaran? Simak liputannya.
Wah, pokoknya seru banget. Seru ya teman-teman. Tes. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kita panggil peserta nomor urut 70, Leoti Nasya. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Bersama Caca yang akan menemani kalian di sore yang cerah ini dalam cerita ceria dari Lucky Charm TV. Hatiku sedih, hatiku gundah, tak ingin pergi berpisah. Hatiku bertanya, hatiku curiga, mungkinkah ku temui kebahagiaan seperti di sini. Sahabat yang selalu ada dalam suka dan duka. Charm TV. Hari ini seru banget di Trans Studio Mini Malang. Ada acara keceriaan awal tahun dari Lucky Charm. Banyak banget yang datang, dari anak-anak sampai orang dewasa. Semuanya senang. Lucky Charm dan Trans Studio Mini beserta ada lomba menyanyi, lomba fashion, dan adu bakat. Wah, semua tempat di Trans Studio ini seru. Sedangkan kata Kak Andreas dari Ekakis, mereka senang bisa main bareng dengan teman-teman semua. Yang menang lomba dapat hadiah loh. Ada piala yang berkilau. Beranilah kita semua bermimpi. Sekaranglah saatnya kau menjalani. Kejar semua tanpa berhenti. Percaya selalu pada diri sendiri. Gagal.
Selanjutnya juara 2 kategori kepada Bu Erna dari Lucky Charm, berkenan untuk Musiknya mati kalau oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Jadi untuk lomba adu bakat ini harus saya jelaskan dulu ya, semua peserta, karena berbeda dengan lomba menyanyi solo, berbeda dengan lomba fashion, berbeda dengan lomba mewarnai atau menggambar. Karena sudah jelas jurinya pasti praktisi di bidang menggambar atau mewarnai, jurinya juga praktisi di bidang fashion, jurinya juga praktisi di bidang nyanyi. Tetapi adu bakat karena banyak talent atau bakat yang diadu di sini dari berbagai macam bidang seni. Nah pasti dipertanyakan nanti kalau ada satu bidang seni kalah, mau ya nanti nari itu, nah gitu ya. Juri ini paling gak iso nyanyi, paling gak ngerti musik, gak iso main musik, nah gitu ya. Gitu pasti ada konflik kayak gitu. Nah makanya untuk lomba adu bakat harus saya jelaskan dulu. Jadi kalau untuk lomba adu bakat penilaiannya adalah bukan diadu bakatnya, ya, bukan diadu bakatnya, tetapi lebih diadu ke skill individu masing-masing sesuai usianya, begitu ya. Jadi nggak bisa namanya menari diadu dengan orang main gitar, itu sebenarnya nggak bisa. Tetapi yang kita lihat adalah kemampuan mengekspresikan skillnya masing-masing, ya, yang ditampilkan di atas panggung sesuai dengan apa usianya. Nah itu ya Bapak Ibu ya, harus dimengerti ya, sesuai usianya. Andai kan begini, bisa jadi nanti juaranya anak kecil umur 5 tahun namanya juara satunya, juara tiganya yang lebih dewasa, bisa. Karena mungkin anak kecil itu lebih pandai mengekspresikan sesuai usianya apa yang ditampilkan, walaupun miss di di bakat yang ditampilkan itu pasti ada, karena yang tampil di sini pasti anak-anak, rata-rata anak-anak pemula, bukan profesional, ya, seperti itu ya. Jadi kesalahan-kesalahan dalam menampilkan sesuatu bakatnya itu pasti ada. Miss, nah kalau nyanyi fales pasti ya ada falesnya. Main gitar ada tappingnya nggak pas. Nah, kan tadi ada 2 gitaris, ya. Ya jadi ya, pasti dipertanyakan, anak juri ngarang baik, saya juga bisa main gitar, saya juga bisa menyanyi, saya bisa main band. Jadi mau saya jelaskan dulu ya profil saya ya, bukan untuk promosi ya, tetapi supaya Bapak Ibu mengerti juri ini siapa sih gitu ya. Jadi nggak dipertanyakan lagi. Jadi nama saya ini biasa dipanggil Om Hendro, ya, Om Hendro BL, ya, itu nama panggungnya itu. Ya, Om Hendro BL ini punya sanggar seni dan bela diri Cangkruan Teras Melodi, ya. Bisa dilihat kegiatan kita di YouTube, ya. Jadi ada beberapa kegiatan kita di medsos. Nanti juri saya juga bisa menjelaskan siapa dirinya, gitu ya. Jadi nggak ada yang dipertanyakan lagi nanti dari hasil. Pasti kita berusaha fair, berusaha jujur, walaupun juri itu tepatnya salah pasti. Jujur nggak jujur, pasti di endingnya pasti ada yang nggak puas. Yang pasti namanya lomba tidak pernah bisa memuaskan semua orang, itu aja ya. Jadi yang pasti kalau saya profesinya salah satunya kalau sehari-hari saya sebetulnya jurnalis, ya. Jadi masalah reporter dan lain-lain liputan saya sangat paham sekali karena saya pernah kerja di TV. Saya pernah kerja di TV, ya, walaupun TV lokal ya. Ya jadi pernah saya berdinas di stasiun TV dan saya juga sering membuat liputan-liputan dan juga karya-karya berupa film semi dokumenter. Ya bisa dilihat di YouTube kita, Wasiat Pantura itu salah satu karya saya. Presenternya juga saya di situ bersama dengan salah seorang presenter dari keagamaan ya. Terus kemudian banyak juga karya-karya saya di bidang jurnalistik dan reporter ya. Saya juga MC seperti Mbak Sinta sama ya, beliau paling tahu saya. Kemudian sehari-hari saya juga mengajar Bapak Ibu ya, jadi sehari-hari saya juga mengajar di sanggar saya mengajar musik juga pastinya ya, saya mengajar seni lain seperti salah satunya lukis ya, seni lukis saya juga menggambar juga mengajar di seni lukis juga, di seni acting
teater bersama nyonya saya di depan itu. Kita mengajar di beberapa sekolah MI yang ada di Malang, salah satunya MI Suratnya Kebonsari sama MI Nurul Huda Mulyorejo Sukun. Itu saya samanya di sana ngajar teater. Nah, jadi kalau pantomim segala macam ya sudah makanan kita juga ya. Kita sering kirim murid-murid itu pantomim juga untuk lomba. Kemudian saya juga sering dimintai tolong untuk kegiatan anak-anak SMP Lab setiap tahunnya di pentas seninya, pasti saya salah satu yang menggarapkan drama musikalnya gitu ya. Jadi itu salah satu kegiatan saya. Nah, kalau untuk bela diri, saya juga pelatih bela diri. Jadi masalah musuh dan saya paham sekali ya. Saya pelatih bela diri, boxing, kickboxing, jujitsu, judo, dan kuras ya. Jadi saya praktisi bela diri memang ya. Jadi jabatan saya di beberapa olahraga bela diri ada di Asosiasi Petinju Indonesia Kota Malang ya. Pusatkan Kota Malang ini saya sekretarisnya Asosiasi Petinju Indonesia. Kemudian di Jiu-Jitsu saya adalah juga sekretaris dari Indonesian Jiu-Jitsu-Ka yang ada di Kota Malang Raya ya. Di judo saya pelatih judo Kabupaten Malang dan juga pelatih bela diri Polri di Polres Kepanjen Malang gitu Bu ya. Jadi untuk bela diri saya sudah juga gak asing, bisa dilihat semua kegiatan saya. Jadi lomba adu bakat ini memang sulit bagi juri yang mungkin bukan praktisi di beberapa bidang, tapi hal yang sulit juga bagi kita ya, karena nanti pasti ada protes kalau nggak kita jelaskan, pasti ada protes dari peserta gitu ya. Itu jadi beberapa kegiatan saya itu, jadi mungkin sudah tidak bertanya lagi, nanti Mas juga bisa jelaskan juga ya. Ini mau kita umumkan dulu yang untuk adu bakatnya ya, reporternya nanti Mbak ya setelah ini ya. Adu bakat yang paling susah menilainya ya, karena sebetulnya bakat itu tidak bisa diadu, tetapi bisa dinilai dengan cara memaksimalkan skill masing-masing peserta di usianya masing-masing gitu ya. Ada kan ada anak besar narinya bagus ya, tapi bagus kalau di usianya ditandingkan di lomba tari belum tentu menang karena ada beberapa kekurangan. Tapi di adu bakat bisa terjadi menang lawan skill lain yang mungkin lebih banyak missnya gitu ya, seperti itu ya, lebih banyak kesalahan-kesalahan yang ditampilkan. Oke ya, ini kalau untuk penilaian kita ya dari kita berdua, ekspresi kebanyakan peserta ya lemah di ekspresi ya. Jadi sedikit sharing ya adik-adik ya, dari Om Hendro BL, dari Cangkuran Mas Melodi. Kalau kita menampilkan sesuatu di panggung, kita tuh wajib berekspresi. Kita bukan didengar, hanya didengar. Kalau nyanyi, main gitar atau mungkin yang berhubungan dengan suara, itu nggak mungkin hanya didengar toh. Kita tuh dilihat orang. Kalau dilihat orang, berarti kita harus bermain ekspresi juga, gitu ya. Jadi semua bidang seni itu ada ekspresinya. Kalau di atas panggung harus bisa menampilkan ekspresi yang bagus sesuai seninya masing-masing, gitu ya. Terus kalau miss-miss di beberapa skill itu ada, tapi mungkin ada permainan yang males atau mungkin salah nyanyi atau mungkin lupa lirik ya. Terus ada juga mungkin kalau di di tari ada, karena ini grup tari ya, umpamanya ditampilkan grup ya, ekspresi juga harus sama kalian ya. Dari 7 orang penari yang bagus ekspresinya hanya 2, tetap gak enak dilihat karena kalian tampil grup, kecuali solo ya. Kalau kalian tampil grup, otomatis yang dinilai semua orang yang ada di grup itu gitu ya. Satu orang mengaruhi seperti kayak lomba band. Lomba band gak bisa dinilai vokalis enak, sing main musik nggak connect, harmonisasinya nggak ada, fals ya, gitu ya. Sama lomba tari, kalau kalian menampilkan tari grup, otomatis yang dinilai adalah secara grup ya, bukan personal. Kalau 1-2 orang bagus akan terasa hambar dilihat, andaikan yang lain ekspresinya nggak bagus, atau mungkin di panggung-panggung yang sebenarnya bukan untuk dinilai lagi, tetapi diapresiasi berupa mungkin finansial gitu ya, seperti itu ya. Langsung kita umumkan aja ya, karena hanya jadwal 1, 2, 3 kita agak sulit sebetulnya, tapi kita berusaha adil ya, berusaha adil.
Jadi kita umumkan dulu ya Mas, monggo silakan dari juara 3 dulu. Oke, Baik. dari juara 3 ya. Untuk perlombaan adu bakat juara 3 jatuh kepada nomor 64 menyanyi. Namanya nggak ada ya? Ya, nomor 64 siapa? 64, oh ya maju silakan. Maju tepuk tangan. Selamat. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Dan untuk juara kedua dalam kategori adu bakat jatuh kepada nomor 66. 66, maju silakan. Ya, ini salah satu maraton yang paling saya senangi tadi. Oh iya, ini mantap ini. Ini coba habis ini saya mau tanya nih, pernah ikut FLS enggak? Sayang sekali kalau nggak nih. Pernah ikut FLS ya? Dek? Pernah ikut FLS enggak? FLS pernah ikut? Pernah ikut. Kelihatan ya. Jadi memang sudah sangat mendekati sempurna ya untuk adik ini ya, dengan usia sekarang usia berapa nih? 12 tahun. 12 tahun sudah seperti ini. Saya coba kalah kalau berpantomim kan. Oke, silakan lanjut. Dan untuk juara pertama dalam kategori adu bakat jatuh kepada nomor 71. 71 ya, gitar ya. Nah, itu keren tadi, keren sekali. Gitarisnya ada 2 memang, tapi satunya mohon maaf untuk pelatihnya. Satunya memang tadi banyak missnya ya, dari tappingnya, pickingnya juga masih sangat kurang. Gak apa-apa, karena masih belajar. Kalau ini keren sekali nih, keren sekali. Saya setuju kami juara 1. Oke, tepuk tangan dulu dong buat para juara yang ada di depan sini. Buat adik kita hebat, semoga ke depan lebih maju ya. Oh, dia apa? Diadu apa? Reportasenya dulu ya. Oke. Dibacakan dulu Mas. Ini tadi tanpa teks. Nah, salah satu nilai plusnya tadi di situ. Ya, tanpa teks ini tadi ya. Ekspresinya juga bagus, selalu smile, terus intonasinya juga apa? Kosakatanya juga jelas gitu ya. Saya di sini aja. Oke. Untuk juara pertama kategori reportase jatuh kepada nomor 77. Nah ini tidak ada nilai minusnya bagi juri ya. Jadi di sini tadi tidak ada apa nilai minusnya. Saya tulis top gitu aja. Karena nggak ada ininya, nggak ada nilai minusnya sama sekali. Ekspresi bagus ya, performa juga bagus, intonasi suara bagus, power suaranya jelas, nggak gremeng ya. Terus kalau cara membacanya dinikmati sekali, enjoy. Ya selain enjoy, adik ini juga tadi ekspresinya dengan apa yang disampaikan pas sekali. Jadi nggak hafalan, tapi benar-benar dinikmati, gitu ya. Oke. Tepuk tangan dulu yang meriah buat para juara yang ada di sini. Oke, untuk pemberian hadiah akan disampaikan oleh Pak Hendro sebagai Dewan Juri Adu Bakat.
Dari Transmart habis juri. Ini lama nggak menikmati tahu gejrot, lama nggak ini nemu tahu gejrot di sampingnya Transmart. Ada tahu mercon, tahu gejrot, basreng, batagor, pendol pedes dan lain-lainnya. Tahu mercon juga ada. Di sini banyak orang jualan pemirsa. Dari sini orang kuliner semua nih, kaki lima ya, gerobak dan juga sepeda motor. Banyak di sini jualan bermacam-macam. Ini ada cilok bakar, itu ada sate ayam. Ke arah sana tuh ini Pujasera samping Transmart. Nah, kalau ke Malang bisa datang ke sini.